Baik anak-anakku sekalian, ini materi yang akan kita pelajari di semester 2. Yang pertama itu tentang dimensi 3. Kemudian yang kedua transformasi geometri. Kemudian yang ketiga peluang dan yang terakhir nanti statistika. Nah, untuk awal-awal semester genap ini kita akan belajar tentang bab dimensi 3. Jangan lupa kalian siapkan catatan ya. Siapkan catatan karena nanti kalian juga harus mencatat permintaan Bapak tentang materi yang Bapak sampaikan. Ya, kalian siapkan buku catatannya. Baik, untuk bab pertama kita akan belajar tentang dimensi 3. Selamat datang Pak Fendi. Ini ada Pak Fendi. Anak-anakku sekalian, memang anak-anak yang agak lemot sinyalnya, memang Bapak perkenankan untuk mematikan kamera, tetapi jangan sampai meninggalkan ruangan ini, karena nanti ketika Bapak tanya harus dibuka kameranya dan dijawab. Nah, ini ada Alfi. Sebelum Bapak ke pembelajaran, semuanya sudah Bapak sapa. Tinggal Alfi. Mana Alfi? Alfi dibuka kamera dan suaranya. Alfi, assalamualaikum. Salam. Kameranya Alfi. Dibuka dulu kamera. Alfi, bisa dibuka? Mohon maaf Bapak, karena rumah Bapak ini di pinggir jalan, jadi suara-suara sepeda motor. Ya, Alfi. Alfi di mana ini? Di rumah atau di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah sendiri atau rumah paman atau siapa? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Oke. Baik, kabarnya baik, Alfi? Sehat? Sehat. Ya. Oke, ya sudah kan? Silah ditutup semua. Bapak akan langsung kepada pembelajaran. Kita tadi sudah Bapak sampaikan akan belajar tentang dimensi 3. Siapkan catatannya. Nanti kalian kalau Bapak minta mencatat harus dicatat ya. Baik, ini akan Bapak share materi. Bapak tanya, Devi, di layarnya ini sudah ada tampil materi dari Bapak? Di layar yang kamu di HP? Ada? Tolong dibuka suaranya. Ada ya? Tampil? Tampil. Oke, ya. Cukup dah. Jadi semuanya kita akan belajar tentang geometri dimensi 3 atau babnya itu boleh dimensi 3 saja. Ya, kalian coba dicatat di bukunya bab 1 atau bab sekarang ini semester genap itu tentang dimensi 3. Nah, apa itu dimensi 3? Nah, apa saja yang akan kita pelajari di dimensi 3? Kita akan lihat KDKI-nya dengan IPK-nya apa saja. Nah, ini ya. Apa yang harus kalian penuhi setelah mempelajari dimensi 3? KD-nya itu KD 3.23 menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Ini yang paling penting. KD 3.23 ini KD tentang pengetahuan yang harus kalian capai. Menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Nah, selanjutnya Bapak akan langsung ke materi. Siapkan catatannya. Bentar, Bapak cari dulu materinya.
Jadi nanti sambil lalu kalian mencatat, sambil lalu kalian mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Nanti akan Bapak buka ruang agar kalian bisa bertanya. Pelajaran ini kita akhiri. Ntar Bapak cari materinya. Halaman apa ini? Ya, ini. Tolong suaranya di mute ya. Dimatikan dulu ya suaranya semuanya. Ya, ini anak-anakku sekalian. Tentang dimensi 3, subbabnya ya, yang akan kita pelajari adalah kedudukan titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Yang pertama kita akan pelajari dulu apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Yang pertama titik. Titik. Definisi titik. Ini kalian catat ya. Jangan cuma atau kalian screenshot boleh. Biar nyatatnya nanti belakangan. Atau Bapak perbesar ya screennya ya. Ini aja. Jelas ya? Alfi bisa lihat screen yang ada di layarnya? Mana Alfi? Takutnya Alfi. Iya Pak, iya Pak. Sudah ya? Bisa dilihat ya? Baik. Definisi titik. Sambil lalu dicatat ya. Pangkal dari geometri adalah titik. Apa maksudnya pangkal dari geometri? Maksudnya dasarnya belajar geometri itu adalah titik. Semuanya berasal dari titik. Titik itu adalah istilah yang tidak dapat didefinisikan. Nggak bisa didefinisikan titik itu. Kalian tentu di pikirannya sudah bisa membayangkan titik itu seperti apa, Pak? Kalau di gambar itu kan titik aja, titik gitu ya. Itu nggak bisa didefinisikan apa itu titik, nggak bisa. Tetapi bisa dilambangkan. Titik itu dilambangkan dengan bulatan kecil atau dot, titik. Kok ada istilah dot? Nah, kalian kan pernah kalau Devi suaranya dimatikan ya. Misalnya email mamat.com. Nah, apa itu dot? Dot itu artinya titik kan ya. Lambangnya kan titik. Atau google.co.id. Nah, dot itu maksudnya titik. Nah, titik itu tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki luas. Luasnya nggak ada kalau titik. Tetapi titik hanya memiliki posisi atau letak. Posisinya titik di mana? Apa di atas, apa di bawah, di kanan, di kiri. Nah, itu jadi kalau ditanya apa yang dimaksud titik, jawabannya adalah titik merupakan pangkal dari geometri yang tidak dapat didefinisikan. Jadi kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud titik? Jadi jawabannya, titik adalah pangkal dari geometri yang tidak dapat didefinisikan, tetapi dapat dilambangkan dengan tanda dot atau bulatan kecil.
titik tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki luas, tidak memiliki volume, tetapi titik memiliki posisi. Maksudnya di mana titik itu? Jadi titik itu nggak bisa didefinisikan ya, nggak bisa. Oke, ada itu penjelasan Bapak. Kalau ada yang mau ditanya, langsung buka mic-nya, kemudian sanggah Bapak, Pak tanya gitu ya. Kalau tidak ada ya Bapak lanjutkan. Nah contohnya ini contoh. Perhatikan gambar. Ini gambar apa? Gambar 8, gambar 6 ini. Ini gambar, sebentar. Ini gambar apa? Coba Davy. Gambarnya apa Davy ini? Gambar kubus. Bagus. Ya. Gambar kubus. Ini adalah gambar kubus. Kalau di matematika, gambar kubus ini disebut gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, seperti ini. Nah, ini perhatikan gambar 6. Titik-titik pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H itu maksudnya nama kubusnya yang diambil dari titik-titik. A, B, C, D itu adalah titik-titik yang ada di bawah. E, F, G, H titik-titik yang ada di atas. Nah, kalau ditanya, apa saja titik-titik yang ada pada kubus? Amrullah, mana Amrullah? Bapak tanya, dibuka. Kamera juga dibuka. Kemudian suaranya juga dihidupkan. Silakan Amrullah dibuka dulu. Mana kameranya? Bapak mau lihat. Amrullah kameranya dibuka. Dari tadi cuma Davy yang muncul kameranya. Ya, Amrullah. Kamu lihat di layar itu ada kubus ya? Ada ya? Amrullah? Ya. Sebutkan titik-titik yang ada di kubus itu. Titik apa saja? Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Titik. Titik apa saja yang ada di kubus itu? Titik A, titik B, titik C, Terus? titik D, Terus? titik E, F, titik G, titik H. Ya, ya, ditutup sudah. Pinter. Jadi titik itu Monte sama Turena, Patuna, pojoknya itu. Titik A, titik B, titik C, sampai titik H. Jadi itu yang dimaksud titik. Jadi ditutup ya, artinya suaranya biar nggak keluar. Amrullah, Davy juga suaranya ditutup dulu, biar suara yang ada di sekitar kamu itu nggak masuk ke room. Ya, terima kasih. Jadi titik itu kalau ditanya apa yang dimaksud titik, jadi jawabannya sambil dicatat nanti ya. Titik adalah pangkal dari geometri yang tidak dapat didefinisikan, tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki luas, tetapi memiliki posisi atau letak. Kira guon Amrullah guon catat ya. Atau kalau enggak dicatat di screenshot ya yang tadi ini. Yang nah, ini definisi titik.
Nah, ini di screenshot, titik catat nang buku, catat kena. Apa lambangnya titik? Lambangnya titik adalah bulatan kecil atau dot. Tengok kayak ini. Kayak ini Amrullah. Gungguan malolo buat nah. Ya, dicatat. Apa itu titik? Titik adalah pangkal dari geometri yang tidak dapat didefinisikan. Titik tidak memiliki panjang, tidak memiliki luas, tidak memiliki lebar, tetapi titik memiliki posisi atau letak. Apa lambangnya titik? Titik dilambangkan dengan bulatan kecil atau yang disebut dengan dot. Itu ya. Sudah paham ya? Kita lanjutkan ke garis. Nah, tadi titik sudah tahu kalian, sekarang ke garis. Nah, ini garis. Ingat Amrullah je berak gongguan, Amrullah. Catat di. Berak nah. Garis, ini garis. Amrullah, muncul tulisan atau materi di layar? Ada ya? Ada. Buka dulu suaranya kalau mau jawab. Ya Pak, ada Pak. Iya, ada. Ya, bagus. Meringakan, mak lemes. Oke, saya lanjut, Bapak lanjut. Garis. Kalau titik kalian sudah tahu tadi, titik adalah pangkal dari geometri yang tidak dapat didefinisikan. Dilambangkan dengan bulatan kecil atau yang disebut dot. Titik tidak memiliki luas, tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tetapi memiliki apa, Devi? Devi, dibuka. Titik memiliki apa? Devi? Engkau. Bapak. Ya, diulang, Bapak tidak dengar. Devi? Titik tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki luas. Tetapi titik memiliki apa, Devi? Memiliki apa yuk? Ukuran luas. Ya, tidak memiliki. Nah, tapi titik memiliki posisi apa, Devi? Posisi. Posisi kayak ngai. Jadi titik itu hanya memiliki posisi atau letak. Letak. Ya, posisi atau letak. Oke, ditutup. Ditutup, Devi, mic-nya. Kita menuju ke garis. Garis, perhatikan di materi. Garis adalah, Amrullah, perhatikan. Cek perak seng marseng, Amrullah. Abeseki, oleh Pak Mamat. Garis adalah himpunan titik-titik yang dapat dinyatakan sebagai persamaan matematika. Apa maksudnya? Garis himpunan titik-titik. Saya maksud himpunan pria, kompol, kompol maksudnya. Ketimun beda titik, ya ada na beda titik, ya ada na beda titik, titik. Mon menyitung titik-titik nah, dekik jeria ketik keris. Bapak contohkan begini. Pernah lihat semut? Dibuka mic-nya. Semua buka mic. Pernah lihat semut? Iya. Nah, semut itu kalau cuma satu, Bapak katakan itu seperti titik. Tapi mon bilis sejeria acelen arontong lah, acece.
Kekera malanceng apa pendek? Malanceng. Malanceng. Nah, kompolan bilis seace cerua arwa membentuk garis. Jadi itu yang dimaksud himpunan titik-titik. Jadi Bapak umpamakan semut tadi. Kalau semut, satu semut itu adalah titik. Tapi mon semut sebedede dua, beda teloan, ada 3, 4, 5, berjajar terus. Akhirnya dia membentuk sebuah garis. Jadi itu ya, paham ya pengertian garis. Jadi garis itu adalah himpunan titik-titik yang dapat dinyatakan sebagai persamaan matematika. Maksud yang dapat dinyatakan persamaan matematika, titik-titik itu berjajar, dia bisa kita lihat sebagai sebuah garis. Tapi kalau belum bisa kita lihat sebuah garis, belum bisa kita nyatakan sebagai garis. Contohnya misalnya semutnya cuma 2, acer. Dari jauh kelihatan kalau cuma 2, katon bentuk titik. Tapi kalau semutnya banyak, dari jauh ya bos, katon bentuk garis. Itu yang dimaksud dapat dinyatakan sebagai persamaan matematika. Maksudnya dapat kita lihat sebagai garis. Nah, ruas garis, sedangkan ruas garis adalah himpunan titik-titik yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Nah, itu bedanya antara garis dengan ruas garis. Kalau garis ya cuma garis. Davy, suaranya ditutup dulu, Davy. Jadi kalau garis itu cuma ya sebatas garis saja. Tetapi kalau ruas garis itu garis yang memiliki pangkal dan titik ujung. Nah, contoh ya. Contoh. Kalau Bapak gambarkan, bentar. Bapak mau tanya ke Jenny, mana Jenny? Jenny dibuka. Dibuka dulu Jenny. Jenny Vitasari dibuka suaranya dengan kamera. Iya, Pak. Ya. Oke. Jenny, jangan ditutup dulu suaranya. Di screen di layar kamu ini yang merah ini kelihatan ya? Bapak buat apa ini? Garis. Buat garis. Jadi garis ini sebenarnya berasal dari titik-titik. Ada titik, ada titik, 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 dan seterusnya itu arwah ketika digabung titik-titiknya, dia membentuk garis. Jadi ini adalah garis. Ruas garis apa? Ruas garis adalah garis yang memiliki ujung, titik pangkal, dan titik ujung. Misalnya ini titik A, ini titik B. Nah, ini titik. Bentar. Ini titik. Kelihatan, Amrullah? Ya, Pak. Ada berapa titik yang Bapak lihat, yang Bapak buat? Pak. Ada berapa titik? Ada 2 titik. Titik apa saja? Titik A, titik B. Ya, oke. Silakan tutup. Alfi, mana Alfi? Alfi? Iya, Pak. Nah, sekarang kalau Bapak buat garis dari A ke B, ini dari A menuju B, terus ini anggap lurus ya, karena Bapak pakai anu ini, pakai mouse, jadi agak ngeter-ngeter. Garis A ke B, ini yang dimaksud ruas garis A B.
A, B. Biasanya lambangnya seperti ini. Jadi garisnya itu maksudnya dimulai dari A bergerak menuju B. Maka disebut ruas garis AB. Ya, kalau ada panahnya berarti dia adalah ruas garis. Ya, biasanya disimbolkan dengan begini, ruas garis. Tapi kalau cuma A, B, seperti ini maksudnya garis AB. Ya, tapi kalau ada panahnya di atas, itu artinya ruas garis AB. Maksudnya garisnya dari A, pangkalnya itu di A, ujungnya ada di B. Jadi tahu ya bedanya antara garis dengan ruas garis. Bapak ulang. Ya, catat. Alhamdulillah terutama cek berat ke depan. Catat. Garis adalah himpunan titik-titik. Sudah, cukup di situ saja sudah benar jawabannya. Garis adalah himpunan titik-titik. Kayak ini. Catat cuk berak. Ya, yang Ria malah lebih catat. Ya, catat. Garis adalah himpunan titik-titik. Ruas garis adalah garis yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Bapak ulang. Garis adalah Bapak ulang dari garis ya. Garis adalah himpunan titik-titik. Ruas garis adalah garis yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Nah, itu ya perbedaannya antara garis dan ruas garis. Sama-sama garisnya, sama. Cuma kalau garis, misalnya garis AB dengan garis BA, sama apa enggak? Ya sama. Garis AB dengan garis BA ya sama. Tetapi ruas garis AB itu tidak sama dengan ruas garis BA. Nah, kalau Bapak tulis ya, ini Bapak hapus dulu. Di screen-nya Bapak hapus. Biar Amrullah bisa paham. Baik ya, ini perhatikan. Ini garis AB. Aduh, ya anggap anu ya. Soalnya ini tulisannya garis AB itu sama dengan garis BA. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada garis AB dengan garis BA, itu sama apa enggak? Sama. Jadi mau dari, misalnya ini ya, ini A, ini B-nya. Ya. Jadi dari A ke B dengan B ke A itu sama. Kalau itu garis. Ya. Tetapi kalau ruas AB, ruas garis AB, nah ini
Kalau ruas garis berarti garisnya ada panahnya. Itu tidak sama. Tidak sama dengan ruas garis BA. Tidak sama. Ya. Mana Devi? Devi. Ya. Ya, Pak. Devi. Kalau Ya. ruas garis AB pangkalnya di titik apa? Titik Pangkal. Pangkal itu maksudnya ada nah. Dari titik apa? Kalau ruas garis AB. AB. A. A, ya betul. Kalau ruas garis BA, apa pangkalnya? BA. B. Ya betul. Makanya ruas garis AB dengan ruas garis BA sama atau tidak sama, David? Sama. Oh, tidak sama. Coba ruas garis AB ada titik apa? A. Ruas garis BA ada titik apa? B. Ada apa enggak? Tak ada. Mun tak ada berarti ruas garis AB tidak sama dengan ruas garis B. BA. Bagus. Oke, ya silakan tutup. Ya. Baik anak-anak, ada pertanyaan dulu dari titik sampai garis? Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya Bapak ulang ya sebelum Bapak akhiri pertemuan ini. Bapak akan memberi kesimpulan dari titik dulu. Titik adalah pangkal dari geometri ya, yang tidak dapat didefinisikan. Titik tidak memiliki panjang, tidak memiliki lebar, tidak memiliki luas, tetapi titik memiliki posisi. Lambangnya titik adalah bulatan kecil atau dot. Itu tentang titik. Sekarang garis. Garis adalah himpunan titik-titik. Cukup itu saja. Sudah benar jawabannya. Garis adalah himpunan titik-titik. Dilambangkan dengan, kalau ada A dan B, maka lambangnya adalah garis AB. Kalau ada D ke E berarti garis DE. Ada tanda garisnya di atas. Kemudian ruas garis adalah garis yang memiliki titik pangkal dan titik ujung. Ya, itu ya. Itu definisi dari titik dan garis yang dapat Bapak simpulkan, dan Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Tolong semuanya dibuka, kameranya semuanya dibuka. Kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Minggu depan kita belajar lagi, kita lanjutkan ke bidang. Semuanya dibuka, Alfi, Jenny, Holida, Anissa. Karena Bapak akan screenshot dulu pembelajaran kita hari ini. Semuanya dibuka kameranya. Ya, Alfi mana? Semuanya dibuka. Suaranya dibuka. Baik anak-anakku sekalian, itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini tentang dimensi 3. Jangan lupa isi absensi online dan tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana ya, kalau bisa jangan kemana-mana, di rumah saja. Kemudian tolong minggu depan kita akan belajar lagi tentang bidang. Ya.
Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kita kali ini.